Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rindika Sari. Saya adalah guru dari MI Sasagaran Kota Banjar sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua Prodi Akidah Akhlak di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banjar. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 dengan materi indahnya berperilaku terpuji melalui kisah Bilal bin Rabah pada kelas 4 di MI Sasagaran Kota Banjar. Untuk itu, saya mohon kepada dosen penguji untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap praktik pembelajaran yang saya buat. Berikut video praktik pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Indi. Kita akan belajar akidah ayat. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan depan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolibu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Ahmad Ozil, Alif Khairul Akbar, Amin Mustaqim, Asrilia Hayatun Nufus, Bilal Ramadhani, Dewi Karimah, Evril Herni Yasmin, Fadil Ramadhani, Fahmi Fianto, Fikri Faujianto, Komaria Nurjana, Lutfi Jamalul Lail, Naufal Maulana Khairullah, Panji Dwi Pawarna, Kenan Mahfud Saifuddin, Raina Alverina Rahman, Ratna Nur Hasanah, Refat Dian Pratama, Rizka Ayunda Puspita, Sastri Akmarani Meida, Syafaul Aulia, Sherly Fauzia. Oke, alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelumnya di minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Indahnya berperilaku amanah. Apa itu amanah anak-anak? Dapat dipercaya. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 4. Apa itu anak-anak? Indahnya berperilaku terpuji sabar dan tabah melalui kisah Bilal bin Rabah. Ya, ada yang tahu tentang kisah Bilal bin Rabah sebelumnya? Iya, apa? Seorang hamba saya yang sabar dan tabah dalam menghadapi Oh cobaan. iya. Nah, betul ya. Nah, sebelum belajar, mari
kita bangun semangat kita. Nah, sekarang seluruhnya berdiri, silakan. Nah, kita tepuk semangat supaya kita semangat dalam belajar hari ini ya anak-anak. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah semangat ya. Semoga semangat terus ya dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menganalisis keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi manfaat tabah dan sabar menghadapi cobaan dari kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Yang keempat, melalui pemberian contoh, siswa dapat menerapkan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, nanti kita akan mengamati sebuah video tentang kisah Bilal bin Rabah. Dan selanjutnya nanti ada tanya jawab. Setelah itu kalian menyimak dan berdiskusi dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Setelah itu presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Lalu setelah itu simpulkan hasil diskusi oleh kalian. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan bagi kelompok masing-masing ya. Yang pertama ada kelompok A dipimpin oleh Kenan. Yang kedua ada kelompok B dipimpin oleh Rizka. Yang ketiga ada kelompok C dipimpin oleh Dewi. Dan yang keempat ada kelompok D dipimpin oleh Revan. Itu kelompok yang ada di kelas ini ya, untuk nanti kita berdiskusi. Nah anak-anak, sebelumnya coba kita simak video kisah Bilal bin Rabah. Selama menyimak video tersebut, kalian catat hal yang penting dari kisah tersebut. Ya anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya dan kalian simak dengan seksama ya. Perjuangan Bilal bin Rabah dalam memeluk Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, "Apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad?" Bilal menjawab tanpa keraguan, "Benar Tuhan, saya sudah memeluk agama Islam." Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambut Bilal secara terus-menerus hingga membuat punggung Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, "Ahad, Ahad, Ahad," yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Umayyah yang
para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya kepada pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Qujumiyah untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata pada Bilal, "Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, "Ahad, Ahad, Ahad." Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut?" Tanpa menunggu lama, Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang ditelentangkan menghadap matahari dengan adanya ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas. Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Namun Umayyah justru berlaku culas dengan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 9 uqiyah emas. Ia mengira Abu Bakar tidak akan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Namun ternyata dugaan Umayyah salah, karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 uqiyah emas untuk membebaskan Bilal. Sebelum ia membawa Bilal pergi dari tempat itu, Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar 1 uqiyah pun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya." Abu Bakar pun membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 rupiah pun, aku tidak akan segan untuk membayarnya." Alhamdulillah, Abu berhasil membebaskan Bilal. Lalu Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya. Sudah menyimak kisah tentang siapa? Nah, dari kisah tersebut tadi kalian sudah menyimaknya, maka pasti kalian juga memahami harusnya ya pada makna atau yang keteladanan yang bisa diambil dari kisah tersebut. Coba sekarang keteladanan apa yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah? Ada yang tahu? Apa? Sifat sabar dan tabah. Sifat sabar dan tabah dalam apa? Dalam menghadapi cobaan. Nah, kita dapat simpulkan dari kisah tersebut ya anak-anak, yaitu kesimpulan dari kisah Bilal bin Rabah yang kita sudah simak tadi ialah Bilal merupakan budak hamba sahaya dari siapa? Umayyah bin Khalaf. Adapun kisah Bilal bin Rabah merupakan contoh sikap sabar dan tabah dalam menghadapi apa anak-anak? Dalam menghadapi cobaan ya. Nah, sekarang sabar dan tabah. Apa itu sabar anak-anak? Rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun
ikhlas dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa itu? Tabah. Apa tabah? Ya, kuat hati dalam berpendirian. Kita harus berpendirian teguh. Seperti tadi bilang, tetap walaupun disiksa, didera dengan kekejaman kaum Quraisy, tetap berpegang pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap sabar. Nah, anak-anak, sudahkah kita bersikap sabar dan tabah dalam kehidupan kita dalam menghadapi cobaan? Sudah, alhamdulillah. Walaupun ada yang belum, maka kita biasakan sejak sekarang untuk bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan siapa, anak-anak? Kemampuan hambanya. Allah itu akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Maka jangan khawatir dengan cobaan yang dihadapi oleh kita. Kita satu, harus sabar dan tabah. Nah, anak-anak, di sini saat kita ditimpa musibah, sebenarnya kita sedang didekatkan dengan siapa, anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita saat menerima musibah dalam hidup kita, apakah kita akan menjauhi dari Allah atau malah akan semakin dekat dengan Allah? Nah, itu adalah pilihannya. Kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersikap tabah dan sabar. Nah, karena setiap manusia pasti akan diberi ujian dan cobaan. Namun satu, kita harus bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, anak-anak, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu bagaimana, anak-anak? Bersabar, ya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa, anak-anak? 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Coba artinya apa, anak-anak? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penghapus dosa orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, karena Allah selalu beserta dengan orang-orang yang sabar. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa, anak-anak? 153. Nah, anak-anak, di sini sabar dilakukan dalam berapa hal, anak-anak? 3 hal. 1, apa? Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus sabar, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ibadah, kita niatkan ibadah tersebut dan kita rasakan dalam hati kita ikhlas dalam mengerjakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa paksaan siapapun, ya. Nah, yang kedua apa, anak-anak? Sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita menghadapi musibah, kita harus sabar, harus menjalaninya, melaluinya. Maka Allah akan menolong kita jika kita bersikap sabar. Yang ketiga apa, anak-anak? Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Setiap hari pasti kita banyak sekali godaan agar kita berbuat maksiat. Ya, menjauhi perbuatan yang baik. Tetapi kita harus
tanamkan dalam diri kita tabah dan sabar supaya kita teguh pendirian, sabar dalam menjauhi maksiat tersebut dan akan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini adapun keuntungan, hikmah atau manfaat dari bersikap sabar dan tabah. Satu, apa anak-anak? Sabar dan penolong. Iya, sabar sebagai penolong kita ya. Kita dengan berlaku bersikap sabar, maka itu ada sebagai penolong. Kita akan selalu tertahan emosi kita, selalu tertahan dalam perilaku kita supaya terus berperilaku terpuji. Dan yang kedua apa itu anak-anak? Sabar membawa keberuntungan. Dengan kita bersikap sabar, kita akan beruntung. Kita tidak akan merasa resah dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa anak-anak? Jiwa kita akan tentram. Karena kita bagaimana? Sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan ya. Dan selanjutnya yang keempat bagaimana anak-anak? Mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja dan belajar. Kita sedang apa sekarang anak-anak? Belajar. Kita harus bersikap tabah dan sabar dalam mencari ilmu. Maka dengan mencari ilmu nanti kita akan mendapatkan ilmu. Jika ilmu itu sudah kita dapatkan, kita manfaatkan ya. Setelah itu kita pasti akan mendapatkan apa anak-anak? Kesuksesan ya. Dengan kita harus membiasakan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu kita usahakan, lalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dalam hal tersebut ya. Sabar dan tabah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kisah Bilal bin Rabah tadi kita dapat mengambil hikmah dari sabar dan tabah. Nah, anak-anak, Ibu sudah memaparkan tadi tentang makna sikap sabar dan tabah dan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Untuk kelompok A ya, silakan berdiskusi tentang apa keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Untuk yang kelompok B, silakan diskusikan apa makna sabar dan tabah. Untuk kelompok C, silakan diskusikan apa manfaat dari bersikap sabar dan tabah. Untuk kelompok D, silakan diskusikan bagaimana cara bersikap sabar dan tabah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan mulai berdiskusi, berkumpul di kelompoknya masing-masing ya anak-anak, silakan.
ya anak-anak. Oke, silakan kembali dulu ke posisi masing-masing. Nah, sekarang silakan setelah berdiskusi tadi dengan kelompoknya masing-masing, kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan teman sekelompok kalian. Ada yang mewakilkannya ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang coba kelompok A, siapa yang perwakilannya yang akan mempresentasikan? Oke, silakan Kenan, baca dengan lantang ya, presentasikan dengan lantang. Silakan. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. 1. Berbagai kekerasan, siksaan, dan kekejaman yang mendera Bilal tetap berpegang teguh pada agama Allah SWT. 2. Saat disiksa Bilal selalu berkata ahad ahad, Allah Maha Esa. 3. Kisah Bilal merupakan salah satu contoh sifat sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oke, bagaimana pemaparan atau presentasi dari Kenan? Oke, tepuk tangan buat kelompok A. Nah, sekarang silakan dari kelompok B, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Rizka, baca dengan lantang ya. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabah adalah kuat hati dalam berpendirian. Oke, bagaimana teman-teman? Iya, tepat. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, sekarang silakan presentasikan kelompok C. Siapa yang akan ke depan? Oke, Dewi silakan dengan lantang ya. Manfaat dan hikmah bersikap sabar dan tabah. Sabar sebagai penolong. Sabar membawa keberuntungan, memberikan ketentraman jiwa, dapat kesuksesan bagi yang berusaha bekerja dan belajar. Oke, bagaimana presentasi dari kelompok C? Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi dari kelompok D. Siapa yang akan mempresentasikannya? Oke, silakan Fikri ke depan. Yang lantang ya, Nak? Cara bersikap sabar dan tabah. 1. Menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. 2. Mengingat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 3. Mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. 4. Berdoa dan bertawakal. Oke, bagaimana hasil dari presentasi kelompok D, anak-anak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, sekarang dari hasil diskusi atau presentasi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, siapa yang dapat menyimpulkannya? Oke, silakan Rizka berdiri, bacakan yang lantang ya, Nak. 1. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah adalah sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. 2. Sabar artinya menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tabah artinya kuat hati dalam berpendirian. 3. Manfaat sabar yaitu sebagai penolong, pembawa keberuntungan dan kesuksesan. 4. Cara bersikap sabar dan tabah yaitu menerima cobaan dengan ikhlas, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Nah, itu tadi kesimpulan yang dipaparkan oleh Rizka. Bagus ya, dapat menyimpulkan dari diskusi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, anak-anak, sekarang setelah tadi berdiskusi, terus kalian mempresentasikan dan menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah kalian sudah memahami materi hari ini. Nah, coba keteladanan apa yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah? Jangan tangan yang bisa. Oke, silakan. Alif. Kisah Bilal bin Rabah merupakan salah satu contoh sifat
sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Oke, bagaimana anak-anak? Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang apa makna dari sabar dan tabah? Angkat tangan. Oke, silakan, Ratna. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabah adalah kuat hati dalam berpendirian. Bagaimana anak-anak? Oke, tepuk tangan untuk Ratna. Nah, sekarang coba sebutkan manfaat atau hikmah dari bersikap sabar dan tabah. Oke, silakan. Raina. Sabar sebagai penolong, sabar pembawa keberuntungan, memberikan ketentraman jiwa, mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja dan belajar. Bagaimana anak-anak? Tepuk tangan untuk Raina. Nah, anak-anak, dari tadi yang sudah kalian diskusikan, kita akan simpulkan bersama ya anak-anak. Coba sekarang ini ada kisah yang sudah kita simak dari kisah Bilal bin Rabah. Apa yang keteladanan yang dapat diambil? Yaitu sabar dan tabah dalam apa? Menghadapi cobaan. Selanjutnya, apa itu sabar dan tabah anak-anak? Rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabah, apa itu tabah? Kuat hati dalam berpendirian. Kuat hati dalam berpendirian. Nah, adapun firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa anak-anak? Nah, yang menerangkan tentang sabar. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara kita bersikap sabar dan tabah untuk kehidupan sehari-hari anak-anak? Nah, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang kedua, Mengingat janji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu pasti ada kemudahan. iya, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yang ketiga apa? Nah, yang keempat, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja ini ya. Jangan lupa dikasih nama. Sampai terlebih dahulu ya, Nak.
dan terbiasa berperilaku atau bersikap tabah dan sabar ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Itu materi yang akan datang. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan manfaat. Nah, anak-anak, cukupan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.